Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan tugas kelompok musyawarah dalam perumusan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. 1. Ayadi Akbar Bara Rohimi. 2. Maftuhatul Azizah. 3. Muhammad Reza Rahman. 4. Najwa Kuril In. 5. Sarah Nabila Syafitri. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu musyawarah dalam perumusan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila adalah ideologi dan filsafah bangsa dan negara Indonesia. Perumusan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 didapat bukan dari satu orang saja, melainkan dari beberapa tokoh pendiri bangsa. Dalam sidang BPUPKI yang berlangsung antara 29 Mei sampai 1 Juni 1945, pada hari pertama, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia merdeka, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo pada hari kedua juga mengusulkan 5 asas, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Pada hari ketiga, Soekarno juga mengusulkan 5 asas, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, rumusan Piagam Jakarta. Pada tanggal 2 Juni sampai 9 Juli 1945, 8 orang anggota BPUPKI ditunjuk sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah masuk. Pada 22 Juni 1945, panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI. Rapat tersebut membentuk suatu panitia kecil yang dikenal dengan sebutan Panitia 9, yang bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan negara dan agama. Dokumen ini disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Mohyamin. Adapun rumusan rancangan dasar negara sebagai berikut. A. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan BPUPK. Pada sesi kedua persidangan BPUPK yang berlangsung pada 10 sampai 17 Juli 1945, dokumen rancangan pembukaan hukum dasar atau baca Piagam Jakarta dibahas kembali dalam rapat pleno tanggal 10 dan 14 Juli 1945. Dokumen tersebut dipecah menjadi 2 buah dokumen berbeda, yaitu Declaration of Independence berasal dari paragraf 1 sampai 3 yang diperluas menjadi 12 paragraf, dan Pembukaan berasal dari paragraf 4 tanpa perluasan sedikit pun. Selanjutnya, rumusan PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, usul penghilangan rumusan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dikemukakan dalam rapat pleno PPKI. Rumusan dasar negara yang terdapat dalam paragraf keempat pembukaan UUD ini merupakan rumusan resmi kedua, yaitu dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi selanjutnya yaitu
Sejarah perubahan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan Konstitusi RIS. Dalam Konstitusi RIS, rumusan dasar negara terdapat dalam mukadimah atau pembukaan paragraf ketiga. Konstitusi RIS disetujui pada 14 Desember 1949 oleh 16 negara bagian dan satuan kenegaraan yang tergabung RIS. Sejarah perubahan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan UUD sementara. Pada Mei 1950, hanya ada 3 negara bagian yang tetap eksis, yaitu RI Yogyakarta, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Setelah melalui beberapa pertemuan yang intensif, RI Yogyakarta dan RIS sebagai kuasa dari NIT dan NST menyetujui pembentukan Negara Kesatuan dan mengadakan perubahan konstitusi RIS menjadi UUD sementara. Perubahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan UU RIS nomor 7 tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara. LN RIS tahun 1950 nomor 56, TLN RIS nomor 37 yang disahkan tanggal 25 Agustus 1950. Rumusan dasar negara kesatuan ini terdapat dalam paragraf keempat dari mukadimah atau pembukaan UUD sementara tahun 1950. Sejarah perubahan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan UUD 1945. Kegagalan konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang akan menggantikan UUD sementara yang disahkan pada 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara pada 5 Juli 1959. Presiden Indonesia saat itu, Soekarno, mengambil langkah mengeluarkan dekret kepala negara yang salah satu isinya menerapkan berlakunya kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD Negara Indonesia menggantikan UUD sementara. Sejarah perubahan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan versi berbeda. Selain mengutip secara utuh rumit dalam Undang-Undang Dasar 1945, MPR pernah membuat rumusan yang agak sedikit berbeda. Rumusan ini terdapat dalam ketetapan MPRS nomor 20 atau MPRS 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia. Rumusan: A. Ketuhanan Yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial. Sejarah perubahan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rumusan versi populer. Rumusan terakhir yang akan dikemukakan adalah rumusan yang beredar dan diterima secara luas oleh masyarakat. Rumusan ini pada dasarnya sama dengan rumusan dalam UUD 1945, hanya saja menghilangkan kata dan serta frasa serta dengan mewujudkan suatu pada subhana kalimat terakhir. Rumusan ini pula yang terdapat lampiran tapi MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pacakarsa. Rumusan: A. Ketuhanan Yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.